warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar soleh-soleha kelas 5? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Dan alhamdulillah PTS di semester ganjil ini dapat terselesaikan ya. Semoga kalian mendapatkan nilai yang maksimal. Nah, di pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi di bab 2, yaitu tentang operasi hitung satuan waktu. Mungkin di kelas sebelumnya, di kelas 3, kalian sudah pernah belajar tentang waktu ya. Nah, waktu itu berhubungan dengan apa? Ya, ada jam, ada hari, bulan, tahun, menit, detik ya. Seperti yang kalian ketahui. Oke, yang A, operasi hitung satuan waktu. Berapa lama waktu yang kamu perlukan untuk menghitung? Yang pertama, bilangan 1 sampai 10. Kira-kira berapa lama waktunya untuk kalian menghitung bilangan 1 sampai 10? Sepertinya nggak sampai 1 menit ya kalian menghitungnya. Nah, yang kedua, coba bilangan 1 sampai 100. Kira-kira berapa lama waktunya? Nah, tambah waktunya ya. Oke, yang selanjutnya bilangan 1 sampai juta. Wah, kalau ini sih 1 hari bisa ya lebih untuk menghitung 1 juta, 1 sampai 1 juta. Nah, coba kalian ingat satuan waktu itu ada hari, jam, menit ya. Nah, 1 hari itu ada berapa jam? Ada 24 jam. Jadi kalau kita lihat dalam jam analog ya, jam analog itu dari angka 1 sampai 12. Nah, dalam satu hari itu berputarnya 2 kali. Jadi 12 dikali 2, 24 jam. 1 jam itu sama dengan 60 menit. 1 menit 60 detik. Dan 1 jam 3600 detik. Dari mana 3600 detik? Coba kita lihat ke atas, 1 jam 60 menit dan 1 menit 60 detik. Berarti kalau 1 jam ke detik, ya 60 dikali 60 sama dengan 3600 detik. Oke, ini kalian harus ingat ya, karena nanti ini akan sangat bermanfaat sekali di jenjang-jenjang pendidikan selanjutnya ya. Nah, ini adalah contoh jam analog yang biasanya ada di dinding kalian ya, dinding rumah kalian, atau mungkin ada yang tidak ada jam, adanya jam digital. Nah, ini jam pasti di setiap rumah pasti ada ya. Oke, coba kita lihat yang berwarna biru yang ada di buku kalian, yaitu dari angka 12 ke angka 3. Nah, kira-kira berapa menit? Nah, untuk yang berwarna biru itu sama dengan 1/4 jam. Sama dengan 1/4 dari 60 menit. Berarti 1/4 dikali 60. 1 dikali 60 hasilnya 60 dan per 4. 60 dibagi 4 hasilnya 15 menit. Nah, 1/4 itu dari mana kok bisa 1/4? Nah, jam ini berbentuk lingkaran. Nah, lingkaran itu dibagi menjadi 4 bagian, maka satu bagiannya itu adalah 1/4 ya. Coba kalian gambar sebuah lingkaran, kemudian kalian bagi menjadi 4. Nah, itu hasilnya menjadi 1/4 bagian atau 1/4 jam. Kemudian yang kedua, nah ini yang berwarna biru ada setengah jam ya, setengah lingkaran, setengah jam. Berarti 1/2 dari 60 menit. Ya, 1/2 dikali 60 hasilnya 60/2. 60 dibagi 2 30 menit. Kemudian yang ketiga, nah ini kebalikan dari gambar yang pertama, 1/4. Berarti kebalikannya, karena ada 4 berarti 3/4 jam. 3/4 dari 60 menit, 3/4 dikali 60, 180/4 sama dengan 45 menit. Jadi 3/4 jam itu sama dengan 45 menit. Atau bisa kalian hitung, jadi untuk jam, jika bergerak satu angka ya, untuk yang jarum panjang bergerak satu angka atau berpindah satu angka, berarti itu nilainya 5 menit banyaknya 5 menit. Misalnya dari 12 ke angka 1, nah bergeraknya 5 menit. Berarti dari 12 ke angka 2 itu berapa menit? Ya, 10
menit. Begitupun selanjutnya, jadi bertambah 5, bertambah 5, bertambah 5. Contoh, 2 jam sama dengan 2 dikali 60 menit. Karena 1 jam itu nilainya 60 menit, berarti 2 dikali 60 menit, hasilnya 120 menit. Kemudian 3/4 jam. Nah, kita pisahkan. 3 jam ditambah 3/4 jam. 3 jamnya tetap, nah yang akan kita ubah menjadi menit itu adalah 3/4 jam. Berarti 3/4 dikali 60 menit. 3 jam ditambah 180 dibagi 4. Hasilnya 3 jam tambah 45 menit atau 3 jam 45 menit. Oke, yang ketiga 75 menit itu kita ubah menjadi jam. Nah, berarti kita pisah ya. 75 menit itu kan lebih dari 60 menit. Sisanya berapa? 15 menit. Berarti 60 menit ditambah 15 menit. Hasilnya 1 jam 15 menit. Yang selanjutnya, untuk penjumlahan 2 jam 45 menit 30 detik ditambah 5 jam 40 menit 35 detik. Oke, ini untuk penjumlahannya sama seperti penjumlahan biasa ya, dari belakang. 30 ditambah 35 hasilnya 65. Kemudian 45 ditambah 40 hasilnya 85. Dan 2 ditambah 5 hasilnya 7. Nah, setelah itu baru kita pisahkan. 65 detik kita ubah menjadi menit. Nah, 1 menit itu kan 60 detik. Berarti lebihnya berapa? Ada 5 detik. Jadi 1 menit 5 detik. Kemudian 85 menit. Nah, 1 jamnya 60 menit. Berarti lebihnya 25 menit. Atau 85 dikurang 60. Maka lebihnya 25 menit. Jadi 85 menit itu sama dengan 1 jam 25 menit. Kemudian 7 jamnya kita tulis ulang. Jadi 7 jam. Setelah itu kita satukan. Yang jam ditambah dengan jam, yang menit tambah dengan menit. Ya. 7 jam ditambah 1 jam, 8 jam. 25 ditambah 1 menit, 26 menit ditambah 5 detik. Jadi 8 jam, 26 menit, 5 detik. Nah, seperti itu ya untuk penjumlahannya. Contoh selanjutnya masih di penjumlahan 2 jam 45 menit 30 detik ditambah 4 jam 50 menit 45 detik. Hasilnya 6 jam 95 menit 75 detik. Nah, baru kita pisahkan. 75 detik itu sama dengan 1 menit 15 detik. 95 menit itu 1 jam lebih 35 menit dan 6 jam. Nah, baru kita jumlahkan. 6 jam ditambah 1 jam 7 jam. Kemudian 35 menit ditambah 1 menit 36 menit dan 15 detik. Jadi hasilnya 7 jam 36 menit 15 detik. Oke, ada penjumlahan maka ada pengurangan. 4 jam 20 menit 30 detik dikurang 2 jam 45 menit 50 detik. Nah, seperti dengan pengurangan biasa, jika yang ada di atas ya, jika disusun ke bawah dan yang di atas itu lebih kecil dari yang di bawah, maka meminjam yang ada di depannya. 30 dikurang 50 tidak bisa, maka meminjam 1 menit dari 20 menit ya. Jadi 20-nya itu sisa 19 menit dan 1 menitnya dipinjam. Jadi 1 menit 30 detik. 1 menit 30 detik. Berarti 1 menitnya kan 60. 60 ditambah 30 hasilnya 90 detik. Kemudian 19 menit dikurang 45 menit. Nggak bisa juga, berarti pinjam 1 jam. Menjadi 1 jam 19 menit. 1 jam itu 60 menit ditambah 19. Hasilnya 79 menit. Kemudian 4 jamnya tadi udah dipinjam 1. Jadi sisa 3 jam. Jadi 4 jam 20 menit 30 detik
itu kita ubah menjadi 3 jam 79 menit 90 detik. Nah, setelah itu baru dikurang dengan 2 jam 45 menit 50 detik. 90 dikurang 50, 40, 79 dikurang 45, hasilnya 34, dan 3 dikurang 2, hasilnya 1 jam. Oke, contoh selanjutnya. 8 jam 37 menit 42 detik dikurang 3 jam 40 menit 52 detik. Sama, 42 detik itu tidak bisa jadi peminjam 1 menit dari 37 menit. 1 menit ditambah 42 detik, 1 menitnya 60 ditambah 42 berarti 102 detik, dan 37 nya tadi dipinjam 1 berarti sisa 36. 36 dikurang 40 nggak bisa juga, berarti pinjam 1 jam. 1 jam ditambah 36, 1 jamnya itu 60. Berarti 60 ditambah 36, 96 menit. Dan 8 jamnya dipinjam 1, sisa 7. Jadi 7 jam 96 menit 102 detik dikurang 3 jam 40 menit 52 detik. 102 dikurang 52, 50, 96 dikurang 40, 56, dan 7 dikurang 3, 4 jam. Oke, contoh selanjutnya. Itu operasi hitung satuan waktu dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah sehari-hari. Contoh, Bayu tiba di sekolah 1/4 jam sebelum pukul 7.00. Pukul berapakah Bayu tiba di sekolah? Penyelesaian 1/4 jam. 1/4 jamnya kita cari berapa menit sih 1/4 jam itu? Berarti 1/4 dikali 60, 15 menit. Berarti 1/4 jam sebelum 1/4 jam sebelum pukul 7, berarti 15 menit sebelum pukul 7. 15 menit sebelum pukul 7 yaitu pukul 7-nya kita ubah menjadi 06 lewat 60 ya. Dan 15 menit itu 00.15. Kemudian baru dikurang 60 dikurang 15, 45, dan 6 dikurang 06. Kenapa 07-nya kita ubah menjadi 0660? Karena dalam waktu itu kan tidak mencapai 100 ya. Jadi untuk satuan menit, jam, detik itu kan 60. Jadi 0660 itu sama dengan 0700. Ya, baru dikurang. Contoh kedua, ayah pergi ke kantor pukul 6:15. Lama perjalanan ayah menuju kantor adalah 1/2/5 jam. Pukul berapa ayah tiba di kantor? Kita cari 1/2/5 jamnya itu berapa? Diubah dulu. Jadi 1 jam 2/5 jam. 1 jam ditambah 2/5 dikali 60 menit. 1 jam 24 menit. Ayah pergi pukul 6:15 dan lama perjalanannya 1 jam 24 menit. Berarti 06.15 ditambah 0124. Hasilnya 0739. Jadi ayah tiba di kantor pukul 07:39 atau setengah 8 lewat 9 ya. Oke, untuk waktu di Indonesia itu dibagi menjadi 3. Waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Tengah, waktu Indonesia Timur. Nah, waktu Indonesia Barat itu yang mungkin kalian sering dengar ya di TV-TV, itu WIB, waktu Indonesia Barat. Nah, daerah WIB itu adalah Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Berarti daerah-daerah yang ada di pulau-pulau ini itu waktunya waktu Indonesia Barat. Ya, seperti Jakarta, Bandung, Aceh, Medan itu waktu Indonesia bagian Barat. Kemudian yang kedua, daerah waktu Indonesia Tengah atau WITA, yaitu daerahnya Bali, NTB, Nusa Tenggara Barat, NTT, Nusa Tenggara Timur,
Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, dan Pulau Sulawesi itu masuk ke daerah waktu Indonesia bagian tengah. Kemudian daerah WIT atau waktu Indonesia Timur, yaitu daerahnya Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat. Itu termasuk daerah waktu Indonesia bagian timur. Nah, perbedaannya apa? Waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Tengah, dan waktu Indonesia Timur. Nah, kalau untuk waktu Indonesia Barat itu seperti Jakarta ya. Jakarta, misalnya di Jakarta itu pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Nah, berarti di Wita atau di daerah waktu Indonesia Tengah itu seperti Bali itu pukul 11.00. Kemudian kalau di daerah yang ada waktu Indonesia Timur seperti Papua itu pukul 12.00 waktu Indonesia Timur. Jadi perbedaannya dari waktu Indonesia Barat ke Wita itu 1 jam, dan dari Wita ke WIT itu 1 jam. Jadi kalau dari WIT ke WIT itu 2 jam. Makanya untuk tahun baru itu misalnya di Jakarta, di Papua duluan gitu ya yang mengadakan tahun baru di waktu Indonesia Tengah dan waktu Indonesia Barat. Jadi untuk waktu Indonesia Barat itu yang terakhir. Begitu juga waktu sholatnya, jadi duluan yang ada di waktu Indonesia Timur ya. Contoh, Edo akan berwisata ke Raja Ampat bersama anggota keluarganya. Ia berangkat dari Jakarta pukul 6.00 dan menempuh perjalanan lewat jalur udara. Lama perjalanan mereka sampai di Raja Ampat sekitar 10 jam. Pukul berapa Edo tiba di Raja Ampat? Penyelesaian waktu tiba. Waktu tibanya 06.00 ditambah 10 jam karena lama perjalanannya itu 10 jam. Jadi waktu dia berangkat itu pukul 6 ditambah 10 jam, maka 16.00 dia sampai. Nah, si Edo itu kan berangkat dari Jakarta, berarti 16.00 itu masih dalam waktu Jakarta atau waktu Indonesia Barat. Nah, di Raja Ampat, karena si Edo itu dia perginya ke Raja Ampat, dan Raja Ampat itu berada di Indonesia bagian tengah. Nah, Raja Ampat berada di zona WIT dan memiliki perbedaan waktu 2 jam dengan Jakarta, maka 16.00 ditambah 02.00, maka Edo sampai di Raja Ampat pukul 18.00 waktu Indonesia Timur. Nah, itu tadi materi tentang operasi hitung satuan waktu, dan kita juga sudah belajar tentang zona-zona waktu, yaitu waktu Indonesia bagian Barat, waktu Indonesia bagian Tengah, dan waktu Indonesia bagian Timur. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, coba kalian kerjakan tugas latihan 1 halaman 31, nomor 1 bagian D, E, H, dan J, nomor 2 bagian A dan C, nomor 3 bagian A dan E, nomor 4 bagian A, B, C, D, E, nomor 6 dan nomor 9. Dikerjakan di buku tulis ya. Oke, cukup sampai di sini. Semua kalian paham dan semua kalian bisa mengerjakan soal-soal ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.